Halo semuanya, perkenalkan saya Made Evi Damayanti, NPM 224111186, kelas Manajemen 22C. Di sini saya akan membahas konsep penilaian kinerja dalam manajemen sumber daya manusia, suatu aspek krusial dalam bisnis dan organisasi. Penilaian kinerja adalah proses penting yang digunakan oleh organisasi untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Ini adalah alat manajemen kunci yang membantu organisasi untuk yang pertama mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan. Kedua, mengidentifikasi peluang pengembangan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Keempat, mengidentifikasi karyawan yang berkinerja tinggi. Kelima, meningkatkan komunikasi antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja. Penilaian kinerja memiliki beberapa tujuan yang sangat penting. Yang pertama, evaluasi kinerja. Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Ini melibatkan analisis hasil kerja mereka dalam mencapai tujuan dan tugas yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengembangan karyawan. Penilaian kinerja juga membantu dalam mengidentifikasi area di mana karyawan dapat meningkatkan keterampilan mereka. Ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan dan pelatihan lebih lanjut. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Informasi yang diperoleh dari penilaian kinerja dapat digunakan untuk mengambil keputusan kritis terkait dengan promosi, pemecatan, dan penggajian. Yang keempat, motivasi penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang baik juga dapat meningkatkan motivasi karyawan. Ketika karyawan melihat bahwa kinerja mereka diakui dan dihargai, ini dapat meningkatkan semangat mereka. Selanjutnya, komponen penilaian kinerja. Yang pertama, tujuan kinerja. Menetapkan tujuan kinerja yang spesifik, terukur, mencapai relevan, dan berbatas waktu. Yang kedua, evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, umpan balik. Memberikan umpan balik konstruktif kepada karyawan tentang kinerja mereka. Yang keempat, pengembangan karyawan. Membantu karyawan. Selanjutnya, proses penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama, menetapkan tujuan dan harapan Pertama-tama, organisasi harus menetapkan tujuan dan harapan yang jelas untuk karyawan. Ini dapat melibatkan penetapan sasaran kinerja yang spesifik. Kedua, pengumpulan data. Data yang relevan tentang kinerja karyawan harus dikumpulkan. Ini dapat melibatkan tinjauan rutin, observasi, dan evaluasi pekerjaan. Yang ketiga, evaluasi dan penilaian. Data tersebut kemudian dievaluasi dan dianalisis. Ini melibatkan perbandingan antara kinerja aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, umpan balik. Umpan balik yang konstruktif diberikan kepada karyawan berdasarkan hasil penilaian. Ini adalah kesempatan untuk membahas kekuatan dan kelemahan serta rencana
pengembangan. Yang kelima, tindakan perbaikan karyawan. Karyawan dan manajer harus bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan tindakan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, metode penilaian. Ada beberapa metode yang digunakan untuk penilaian kinerja, termasuk yang pertama, penilaian oleh atasan. Penilaian oleh atasan adalah metode yang umum digunakan di mana manajer langsung menilai kinerja bawahannya. Yang kedua, penilaian oleh rekan kerja. Rekan kerja juga dapat memberikan umpan balik tentang kinerja karyawan. Ini dapat memberikan perspektif yang berbeda. Yang ketiga, penilaian oleh karyawan sendiri. Karyawan juga memiliki kesempatan untuk menilai diri mereka sendiri, yang dapat memberikan wawasan tambahan. Yang keempat, penilaian 360 derajat. Metode ini melibatkan penilaian oleh atasan, rekan kerja, bawahan, dan bahkan pelanggan atau mitra bisnis. Selanjutnya, tantangan dalam penilaian kinerja. Bias penilaian. Yang pertama, bias subjektif yang dapat mempengaruhi hasil penilaian. Yang kedua, tujuan yang tidak jelas. Ketidakjelasan dalam tujuan kinerja dapat mengganggu penilaian yang akurat. Yang ketiga, resistensi karyawan. Karyawan mungkin merasa tidak nyaman atau enggan menerima umpan balik negatif. Selanjutnya, implementasi yang efektif. Yang pertama, komunikasi yang baik. Penting untuk menjalin komunikasi terbuka dan jujur antara atasan dan karyawan. Yang kedua, pelatihan penilaian. Memastikan bahwa penilai memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penilaian yang objektif dan adil. Yang ketiga, revisi berkala. Melakukan peninjauan dan penyempurnaan proses penilaian secara berkala. Terakhir, kesimpulan. Penilaian kinerja adalah alat yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Ini tidak hanya membantu organisasi mengukur kinerja karyawan, tetapi juga membantu dalam pengembangan karyawan dan pengambilan keputusan strategis. Dengan metode yang tepat, penilaian kinerja dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga presentasi ini membantu Anda memahami konsep penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya.